warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asifah Maharani. Saya Supadesriani. Dan siang ini kita akan mewawancarai tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Baik, di sini ada narasumber yaitu Ibu Nurhayati Dina, MPD. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang. Di sini kami dari Program Studi Pendidikan Sejarah di Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini kami ingin mewawancarai Ibu tentang dua poin yang ada yang berkeadilan di Indonesia. Yang pertama itu, mengapa penegakan hukum yang berkeadilan menjadi salah satu masalah yang esensial dalam pembangunan masyarakat. Kedua, mengapa ketidakadilan hukum masih marak terjadi? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi terima kasih untuk Pak Wendy telah memberikan waktu kepada anak-anak ini untuk belajar bagaimana caranya untuk mendapatkan data sumber yang asli ya. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Kalau kita lihat tadi pertanyaannya, mengapa penegakan hukum yang berkeadilan menjadi masalah esensial dalam masyarakat kita ya. Kalau kita lihat dari sana, itu bisa kita lihat bahwasanya hukum itu adalah dasar dari kehidupan suatu negara ya. Jadi bisa dikatakan hukum itu berfungsi untuk mengatur dalam masyarakat agar setiap orang itu patuh terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Itu yang seharusnya terjadi ya. Yang kedua, keadilan itu menjadi fondasi pembangunan ya. Jadi tujuan utama dari penegakan hukum bukan hanya menghukum pelanggar, tetapi juga kita harus mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat ya. Dimana kalau kita lihat jika hukum itu hanya berpihak kepada kelompok tertentu saja, itulah yang akan terjadi ya. Bisa kita lihat masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintahan kita yang menegakkan hukum. Kemudian juga akan timbul terjadinya kesenjangan sosial ya. Kesenjangan sosial itu akan menimbulkan sesuatu yang ketimpangan ya. Jadi makanya di sana sering terjadi adanya esensial tadi. Terus yang ketiga juga pembangunan tidak akan bisa berjalan dengan merata. Karena apa? Karena dalam satu pemerintahan, seorang pemerintah itu dia harus berkeadilan ya. Baik, yang ketiga kalau kita lihat ya, ketiga itu penegakan hukum yang lemah menghambat pembangunan ekonomi. Nah, jadi bisa kita lihat bahwasanya perkembangan perekonomian di Indonesia ini itu bisa dikatakan tergantung dengan adanya investor, di mana investor itu dia akan jauh lebih percaya lagi menanamkan modal mereka ke negara kita, ke tempat kita, kalau mereka melihat bahwasanya hukum itu berjalan dengan baik. Itu yang contohnya. Kemudian lagi juga yang kedua juga bisa kita lihat itu banyak sekali terjadinya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan ini bisa dikatakan ini menjadi lemah penegakan hukum kita ya. Karena bisa kita lihat nepotisme itu tidak bisa hilang sepertinya ya, tapi seharusnya itu tidak bercokol di negara kita ini. Seharusnya begitu ya. Tetapi secara tidak langsung KKN inilah yang menjadikan kita menjadi lemah. Kemudian juga yang keempat bisa kita lihat bahwasanya menjamin pelindungan hak asasi manusia, di mana kita ketahui bahwasanya setiap manusia itu punya hak asasi ya. Hak asasi itu melekat dalam setiap tubuh manusia ya. Dia punya hak di mana hak-haknya itu harus dijamin oleh negara kita ya. Kita lihat bahwasanya setiap warga negara Indonesia ini secara tidak langsung dia harus punya kedudukan yang sama di mata hukum ya. Jadi seharusnya tidak tanpa memandang. Iya, tidak ada kelas bawah, tidak ada kelas atas, tapi semuanya rata, tidak ada perbedaan, semuanya sama di mata hukum. Itu yang seharusnya terjadi. Tapi kenyataan bisa kita lihat ada ya. Kemudian lagi juga yang kelima itu bisa kita lihat dia bisa menjadi landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan ya.
karena bisa kita lihat negara Indonesia ini adalah negara yang besar, ya. Jadi kita dari dulu, dari pertama kali kita merdeka, sebelum-sebelumnya juga kita sudah mulai membangun negara kita ini, ya. Jadi pembangunan ini bukan hanya pembangunan fisik, ya. Jadi kalau dia pembangunan fisik itu dia berupa pembangunan jalan, pembangunan gedung-gedung itu. Tapi ternyata bukan itu saja yang harus kita bangun, banyak, ya. Kita lihat juga itu harus ada hukum juga kita bangun. Tanpa adanya hukum yang berkeadilan, maka pembangunan itu tidak akan bisa bertahan lama, ya. Kenapa demikian? Karena bisa kita lihat pembangunan dia harus ada dilandasi oleh hukum. Karena negara kita adalah negara hukum, makanya pembangunan juga pun harus dilandasi oleh hukum itu tadi. Iya, itu yang jelas bisa kita lihat di sana. Ya, itu pertanyaan yang pertama tadi. Di mana tadi mengapa penegakan hukum yang berkeadilan menjadi masalah yang esensial tadi. Ya, jadi ada beberapa hal tadi yang seperti Ibu jelaskan itu tadi, ada 5 poin yang bisa kita jelaskan. Kemudian kita memasuki pertanyaan yang kedua tadi. Apa tadi? Mengapa kasus ketidakadilan terjadi? Iya, itu juga pertanyaan yang sangat baik, ya, dan itu juga berkaitan dengan kasus-kasus yang sering terjadi di sekitar kita, bahkan dalam waktu-waktu yang tidak jauh yang kita alami sekarang. Nah, alasannya mengapa ketidakadilan hukum itu masih sering terjadi, itu bisa disebabkan karena penegakan hukum belum tegas dan belum konsisten, ya. Dalam arti kata bahwasanya seringkali kita lihat bahwasanya hukum itu tidak ditegakkan secara sama, ya. Iya, makanya seringkali kita dengarkan ada satu pendapat yang mengatakan bahwasanya hukum yang ada di Indonesia ini dia tidak rata. Dia bisa tajamnya ke bawah, tapi dia akan menjadi tumpul ke atas. Tahu kan maknanya itu kan? Artinya di sana tidak pemberlakuannya itu tidak sama, ya. Seharusnya itu tidak terjadi, tetapi itulah kenyataannya. Ya, tumpul ke atas, tapi dia akan menjadi tajam ke bawah, ya. Yang kedua bisa juga kita lihat itu masih adanya KKN tadi, sama seperti jawaban yang pertama tadi, ya. KKN ini tidak bisa kita hilangkan karena KKN ini merupakan benih-benih yang ditimbulkan dari masa penjajahan dulu. Korupsi, kolusi, nepotisme, ya. Artinya apa? Korupsi itu menjadi satu hal yang melemahkan, ya, melemahkan karena mereka bisa dikatakan melakukan satu korupsi itu karena mereka merasa kekurangan terus. Iya, karena adanya korupsi inilah menjadikan mereka menjadi hancur. Itulah yang terjadi di POC, ya. Di POC kita lihat kan, tadinya mereka mengalami pertumbuhan, perkembangan, mencapai puncak, tapi pada awal abad ke-18 mereka mengalami kehancuran yang dilatar belakangi karena adanya korupsi. Nah, itu yang terjadi, ya. Sementara dalam kehidupan kita yang sekarang ini, korupsi itu tidak bisa dihilangkan, ya. Dia akan terus berjalan dengan langgeng begitu, ya. Iya, tapi tidak semua orang, ya, tidak semua orang melakukan korupsi. Hanya oknum-oknum saja yang merasa kurang tercukup, yang merasa tidak puas, yang merasa kurang tadi, dia akan mencari berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah korupsi. Padahal korupsi adalah yang dilarang di negara kita, ya. Kemudian lagi, kenapa kasus ketidakadilan itu masih marak terjadi seperti sekarang itu terjadi karena kesadaran hukum masyarakat itu sendiri masih sangat rendah, ya. Padahal kita negara Indonesia ini adalah negara hukum, ya. Tapi masih banyak sekali masyarakat Indonesia ini masih kurang ataupun tidak sadar hukum. Tidak sadar hukum itu dalam arti kata mereka di sini tidak paham, tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan, ya. Contohnya saja anak kecil yang sering dibully, kan baru-baru ini kan kita lihat kan anak-anak sekolah yang sering membuli, benar, itu yang terjadi, ya. Nah, karena mereka tidak sadar hukum tadi, jadi mereka tidak paham apa yang harus mereka lakukan. Iya, makanya seringkali ketidakadilan itu akan terus berlangsung. Padahal mereka itu seharusnya tahu apa yang harus dilakukan, kemana mereka harus melapor, ya. Nah,
Jadi karena faktor kesadaran hukum ini yang masih rendah, jadi menyebabkan masih sering terjadi adanya kemarahan ini tadi, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, bisa kita lihat juga bahwasanya sistem hukum kita masih belum sempurna. Untuk mencapai sempurna itu memang tidak mudah ya, betul sekali. Tidak ada sesuatu yang perlu sekali ya. Jadi bisa kita lihat bahwasanya sistem kita belum baik begitu ya. Nah, masih ada aturan yang tumpang tindih, kemudian tidak tegas, sudah tidak relevan lagi tapi masih diberlakukan sampai sekarang. Makanya kita lihat masih sering sekali terjadinya ketidakadilan itu tadi. Itu yang terjadi, bisa kita lihat. Jadi konflik juga ya Bu. Betul, itu menjadi konflik, menjadi masalah dalam masyarakat kita yang bisa kita lihat. Kemudian lagi juga bisa kita lihat adanya intervensi kekuasaan dan politik. Ya, intervensi itu artinya adanya campur tangan. Ya. Campur tangan orang lain ya Bu ya. Betul, ya. Campur tangan, intervensi itu contohnya ya, seseorang melakukan satu kesalahan karena yang melakukan ini adalah satu keluarga dari kepolisian lah, entah dari yang tahu tentang hukum, maka mereka langsung campur tangan, ya. Padahal sang pelaku, ya Bu ya. sang pelaku ini tadi salah kan, tapi karena adanya intervensi ini tadi, maka ini mereka membela untuk kebenaran, padahal salah itu tadi. Jadi karena adanya campur tangan, adanya intervensi kekuasaan dan politik ini tadi, maka itulah yang terjadi. Ketidakadilan itu makin sering terjadi, bisa kita lihat. Ya, sementara masyarakat ini tadi juga masih belum sadar hukum juga mereka itu tadi. Itu yang jelas bisa kita lihat di sana. Ya, artinya kasus ketidakadilan hukum ini masih marak terjadi karena lemahnya penegakan hukum. Ya, masih adanya KKN tadi, kemudian adanya intervensi politik, adanya intervensi hukum politik dan hukum tadi. Kemudian lagi yang paling penting sekali adalah rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Ya, itu yang Ibu bisa jawab dari pertanyaan yang kamu tanyakan. Baik, terima kasih kepada Dr. Anda Nurhayati Dina atas waktunya. Terima kasih juga telah menjelaskan tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Nah, itu saja yang bisa kami jelaskan dan kami sampaikan. Kami meminta maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari kami. Ya, saya selaku kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya sedang bersama narasumber dari Universitas IBA Palembang, dan kepada narasumber mohon memperkenalkan dirinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq. Saya dari alumni Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang. Saya di sini akan menjadi narasumber di malam hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai dan menanyai bagaimana pandangan saudara Muhammad Rafi tentang keadilan dalam penerapan aturan berdagang di suatu area ini. Kalau menurut saya, umum keadaan yang sebagai memberikan hak kepada orang tanpa diskriminasi. Dalam konteks area ini, keadaan aturan ditetapkan secara konsisten dan tidak membeda-bedakan, baik dalam perizinan, penetapan, maupun perlakuan hukum secara umum. Terus, dan pertanyaan kedua untuk saudara Muhammad Rafi, apakah pernah ada penertiban atau razia dari pihak yang berwenang di area ini? Kalau untuk perizinan itu pasti ada, ya. Pihak berwenang dapat melakukan penertiban atau razia di area ini, seperti razia lalu lintas yang dilakukan secara berkala atau ilegal oleh petugas polisi yang menyidikan pegawai kecil atau PPNS yang di perdagangan. Penertiban ini bertujuan untuk menegakkan disiplin melalui disiplin untuk berdagang dan meningkatkan keselamatan, misalnya dengan
memeriksa kelengkapan-kelengkapan. Oke. Baik, di sini saya sebagai pewawancara dan narasumber kita pada malam hari ini, saya di sini mengakhiri dari sebuah wawancara ini. Bila ada kata salah dan saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap mahasiswa terhadap penerapan hukum yang dianggap tidak adil? Baik, jadi sikap mahasiswa itu terhadap penerapan hukum yang dianggap tidak adil idealnya mencerminkan kritis, aktif, dan tanggung jawab. Mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan dan kontrol sosial dalam masyarakat. Berikut beberapa sikap yang sebaiknya ditunjukkan. Yang pertama, kritis terhadap ketidakadilan. Mahasiswa harus peka terhadap penerapan hukum yang merugikan rakyat atau tidak mencerminkan keadilan sosial. Sikap kritis ini bisa ditunjukkan melalui diskusi dan kajian ilmiah, penelitian terhadap kasus hukum yang dianggap tidak adil, dan penulisan opini atau artikel di media massa atau media sosial. Yang kedua itu bisa melalui menyuarakan aspirasi secara konstitusional. Mahasiswa dapat menyampaikan ketidaksetujuan terhadap hukum atau kebijakan melalui cara-cara yang sah dan damai, seperti aksi demonstrasi damai, petisi publik, dan audiensi dengan wakil rakyat atau lembaga hukum. Yang ketiga itu mengedukasi masyarakat. Mahasiswa bisa berperan dalam menyebarkan pemahaman hukum yang adil kepada masyarakat agar tidak mudah dimanipulasi oleh kekuasaan. Ini bisa dilakukan lewat yang pertama itu seminar atau diskusi publik, dan yang kedua itu kegiatan penyuluhan hukum di komunitas. Kemudian yang keempat bersikap objektif dan berdasarkan data. Penolakan terhadap suatu hukum atau kebijakan harus didasarkan pada argumen yang kuat, data yang valid, dan analisis objektif, bukan hanya emosi atau kepentingan kelompok. Yang kelima itu mendorong reformasi hukum. Mahasiswa bisa ikut mendorong revisi atau pembentukan hukum yang baru yang lebih adil melalui kajian akademik yang disampaikan ke lembaga legislatif dan kolaborasi dengan lembaga bantuan hukum atau LSM. Baik, apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Oke guys, thank you.